Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan sifat feminisme di kalangan mahasiswa. Untuk anggotanya, yang pertama ada Timothy, Azkal, Fahri, Rafanela, Akil, dan saya sendiri, Aneti Fitriani. Yang pertama itu, kelompok kami menggunakan objective finding. Bukankah sifat feminisme akan berdampak buruk bagi mahasiswa dan akan merugikan kualitas hidupnya? Fact finding, kita menggunakan metode fact finding 5W1H, yaitu what, apa yang menyebabkan terjadinya hedonisme di kalangan mahasiswa, yaitu yang pertama lingkungan, popularitas, dan pengaruh internal. Kemudian ada why, mengapa hedonisme dianggap kontroversial. Menurut kami, hedonisme adalah hal yang kontroversial memenuhi standar nilai etika. Kemudian ada when, kapan seharusnya diberikan edukasi mengenai hedonisme. Edukasi hedonisme dapat ditemukan sedini mungkin, baik pada lingkungan sehari-hari maupun keluarga. Kemudian ada where, di mana sering terjadi perilaku hedonisme, yaitu di lingkungan perbelanjaan, lingkungan pertemanan, kemudian lingkungan pendidikan maupun pekerjaan. Kemudian ada who, siapa yang terpengaruh dengan sifat hedonisme. Menurut kami, hedonisme sering terjadi di kalangan remaja yang sedang mencari jati diri mereka. Kemudian ada how, bagaimana cara menghindari sifat hedonisme. Sifat hedonisme dapat dihindari dengan lebih mementingkan prioritas keuangan. Problem finding, bagaimana cara menghindari sifat hedonisme. Di sini kita menggunakan brain rating dengan metode 635. Lalu untuk brainwashing yang 35, untuk ide pertama, Akil menabung untuk kebutuhan kedepannya, mencari kesibukan, belajar membeli prioritas utama. Lalu Fahri mempelajari pengaturan keuangan, menjadi hidup bukan senang-senang saja, mencatat pemasukan dan pengeluaran. Untuk Aneti, kesadaran diri, refleksi dan introspeksi. Lalu atur tujuan jangka panjang. Lalu untuk Timothy, rajin berdoa, mengasah bakat atau talenta, belajar menghargai pemberian Tuhan. Lalu untuk Askal, makan makanan sehat, cobalah bekerja agar tahu cara menyimpan uang dan mengelolanya. Lalu tahu mana kebutuhan dan keinginan. Dan untuk terakhir, Rafanela tidak FOMO, memahami pentingnya menabung, lalu belajar investasi. Lalu di ide selanjutnya ada Fahri memilih circle pertemanan, dapat mengontrol diri sendiri, mengubah mindset dari konsumtif menjadi produktif, untuk Akil tidak gampang terpengaruh teman, membatasi self reward, dan mencoba mencari pekerjaan. Kaneti, latihan pengendalian diri, mempertimbangkan dampak jangka panjang, temukan kesenangan yang tidak ada hubungannya dengan hedonisme. Untuk Timothy, rendah hati, dapat menguasai hawa nafsu, menghargai kerja keras orang tua. Lalu Askal, stop menjadi people pleaser, waspada diri, cari side hustle. Lalu untuk Rafanela, merubah pola pikir, membiasakan diri untuk tidak minta pada orang tua, lalu mencari tujuan hidup. Baik, buat selanjutnya yaitu ide pertama dari Aneti yaitu harus rajin, yang kedua yaitu bisa bekerja sama, yang ketiga harus cari pekerjaan. Lalu dari Fahri, buat ide pertama ada mengetahui prioritas, lalu yang ide kedua ada memiliki pendirian, lalu ide ketiga yaitu memiliki tujuan. Lalu buat Akil, yang ide pertama lebih mendapatkan hal terpenting, yang kedua tidak gampang terpengaruh kata orang lain, yang ketiga fokus pada satu tujuan. Lalu buat Timothy, ide pertama takut akan Tuhan, ide kedua jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, lalu ide ketiga itu bandingkan dirimu dengan yang sekarang dengan masa lalu. Lalu buat Azkal, ide pertama itu banyak bersedekah, lalu selanjutnya buat ide kedua fokus ke tujuan keuangan diri sendiri, lalu ide ketiga itu nikmati proses sampai tujuan. Lalu buat yang terakhir itu Vanilla, yaitu ide pertama perbanyak baca buku tentang hemat,
Ide kedua itu relasi yang paham akan keuangan. Lalu ide ketiga itu punya prioritas. Next. Nah, buat selanjutnya yaitu buat Timothy, buat ide pertama yaitu batasan diri, yang kedua mengatur keuangan dengan sebaik mungkin, ide ketiga itu mendahulukan yang terpenting, lalu buat Fahri yaitu memiliki kesadaran diri, ide kedua yaitu nabung, ide ketiga tidak impulsif buying. Lalu buat Aneti itu tahu tanggung jawab, buat ide kedua tahu mana prioritas, ide ketiga hindari sifat sombong dan ingin pamer. Lalu buat Akil yaitu memberi batasan untuk pengeluaran, ide kedua yaitu mencatat setiap pengeluaran, ide ketiga yaitu mengetahui kegunaan barang yang akan dibeli. Lalu buat Azkal yaitu yang ide pertama dibudgetkan, lalu ide kedua yaitu buat catatan keuangan, lalu ide ketiga prioritaskan fungsi daripada keindahan. Lalu buat Ravanela yaitu ide pertama turuti apa kata hati, ide kedua perbanyak kesempatan tentang keuangan, ide ketiga jangan banyak nongkrong. Nah di sini kita memilih pendapat Akil, ide pertama yaitu memberi batasan pengeluaran. Next. Nah, terus selanjutnya buat Azkal ide pertama itu ikuti diri dengan aturan agama dan norma yang berlaku. Lalu yang kedua atur keuangan. Lalu ide ketiga yaitu harus bikin boundaries di lingkup pertemanan. Lalu buat ide Fahri, ide pertamanya itu mendekatkan diri dengan Tuhan, ide kedua itu memiliki strategi, ide ketiga memilih pertemanan. Lalu buat Aneti, ide pertama ada kesadaran diri, ide kedua penampilan yang pakaiannya itu bermanfaat, ide ketiga bisa menyesuaikan diri dengan baik. Lalu buat Timothy tidak mengikuti standar zaman sekarang, kalkulasikan setiap pengeluaran agar dapat menabung. Lalu ide ketiga dari pergaulan yang hanya tahu senang. Lalu dari Akil, buat ide pertama memilah baik buruk dari sebuah tren, lalu ide kedua menyisihkan bagi sebagian uang jajan, lalu ide ketiga perbanyak koneksi. Buat Ravanela, ide pertama tidak mengikuti tren. Ide kedua itu belajar menabung, dan ide ketiga hindari pergaulan bebas. Selanjutnya. Lalu ada idenya dari Askal yaitu ikuti kursus tentang keuangan, lalu atur keuangan dengan metode 50% kebutuhan, 25 keinginan dan 25 tabungan. Lalu eh, bikin boundaries di lingkungan pertemanan. Lalu ada ide dari Fahri mendekatkan diri dengan Tuhan, memiliki strategi dalam mengatur keuangan dan memilih pertemanan. Lalu ada dari Aneti yaitu ingat hari tua, mengerti tujuan apa yang dipamerkan dan tahu tanggung jawab. Lalu ada ide dari Timothy yaitu kali 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 kalkulasi setiap pengeluaran agar dapat menabung. Lalu kalkulisasikan setiap pengeluaran agar dapat menabung dan hindari pergaulan yang hanya tahu senang. Lalu dari Akil memilah baik buruk dari sebuah tren, menyisihkan sebagian uang jajan dan perbanyak koneksi. Lalu dari Alvanella tidak mengikuti tren, belajar menabung dan hindari pergaulan bebas. Lalu ini hasil voting yang menggunakan metode 635, yaitu yang kita pilih adalah mempelajari ilmu pengaturan keuangan. Lalu ini ada effort dan impact-nya mempelajari ilmu pengaturan keuangan. Bisa dilihat dari effortnya itu tidak terlalu besar, cuma dari 0 sampai 100 itu ada di 35 dan impact-nya impact-nya itu sangat besar yaitu ada di angka 80. Lalu selanjutnya ada General Morphological Analysis atau GMA. GMA kita mempelajari ilmu pengaturan keuangan. Match-nya. Match dari mempelajari ilmu pengaturan keuangan ada belajar dengan teman kampus, belajar dengan dosen, perbanyak membaca buku keuangan. Lalu interaction. Interaction sendiri dengan mempelajari ilmu pengaturan keuangan adalah daring, luring, atau hybrid. Lalu selanjutnya ada reward. Reward yang didapatkan dari mempelajari ilmu pengaturan keuangan adalah dapat mengatur uang, dapat sertifikat, dan pengetahuan mengatur uang bertambah. Lalu di sini ada prototipe dari kelompok kita. Prototipe ini sendiri kita membuat seminar yang dananya bisa kita cari lewat iklan-iklan atau dari biaya pendaftaran. Untuk info pendaftarannya sendiri sudah disertakan di bawah. Dan di sini materi yang bisa kita dapatkan adalah mengenai
cara membuat rencana anggaran, cara menabung dan investasi, membangun keuangan yang sehat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.